wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat guru gaul dimanapun Anda berada. Hari ini saya berada di SD Regol 10 Kecamatan Garut Kota. Saya didampingi oleh Ibu Hadida Unit Siang Jadi. Beliau adalah pengawas pembina di SD Regol. Kemudian Bu Haji Emma, selamat siang. Beliau kepala sekolah di SD Regol 10. Dan ini nih ada Pak Budi ya. Ini yang terkenal dari dulu ya. Bukunya ada ini Budi, ini Bu Budi. Ini Pak Budi. Kenapa Pak Budi kita ajak bicara juga? Karena ada kaitan dengan kompetensi beliau yang akan kita unggulkan. Sahabat guru gaul, sebelum kita lanjutkan obrolannya, jadi ketika bicara soal prestasi dengan SD Regol ini, yang dulunya SD Ranggalawe ya. Ranggalawe berapa? Ranggalawe 4. Ranggalawe 4. Ini terlalu panjang, udah nggak musim lagi ngomongkan prestasi ya, karena terlalu banyak prestasi yang sudah diraih. Tetapi saya ingin lebih khusus berbicara tentang program yang sejak 2014 sebetulnya sudah digulirkan di sini, dan kalau di kementerian baru sekarang, soal sekolah penggerak dan guru penggerak. Kalau di SD Regol 10 ini bahkan sudah bicara di tingkat Asia sejak tahun 2014. Kita akan bicara ya. Tapi sebelum ke Jaji, saya ingin ke Bu Haji Emma dulu ya. Kalau nggak salah dulu itu ada sebuah alat gitu ya, sebuah alat yang alat musik itu ya. Tapi perpaduan dengan aplikasi komputer itu namanya apa sih? Salon simulator. Salon simulator. Nah ini saya ingin tahu nih, pemirsa belum tahu, padahal ini sudah sampai juara di tingkat Asia ya waktu itu ya. Nah, bukan hanya nasional tapi sudah Asia. Hanya masih banyak masyarakat negara juga yang nggak tahu bahwa ada prestasi seperti begini. Ibu bisa ceritakan jadi tentang itu? Kan sedikit tentang itu. Jadi salon simulator itu Pak, salah satu dari perangkat gamelan itu salon, ada salon ya. Ceritakan dulu awalnya gimana sih sampai ada salon itu, maksud saya. Ya. Di sekolah kami ada relawan yang bernama Dewis Akbar. Beliau itu mengajarkan TIK kepada siswa-siswi di sini. Yang diajarkannya itu tentang coding dan scratch. Tentang coding? Iya. Anak SD belajar coding? Iya. Iya. Nah, kemudian kebetulan saat itu kelas 6 di sekolah kami mau mengadakan perpisahan sekolah. Yang biasanya itu suka ada upacara adat Sunda. Ya. Yang memerlukan gamelan. Biasanya kami kalau bermain gamelan itu menyewa dari sanggar, atau kami ikut latihan pernah ke MAN Madrasah Aliyah Negeri. Karena di sini nggak ada alat. Sebenarnya kami tidak memiliki alat. Waktu itu. Iya, waktu itu. Kalau sekarang masih nggak punya. Sekarang sudah punya. Oh, udah punya. Sudah punya. Sudah beli Pak. Iya. Nah, terus. Jadi itu tuh diciptakan oleh anak. Oleh anak-anak? Ya. Dengan Pak Dewis belajar IT, dengan saya belajar seni. Kan saya guru borongan nih Pak. Iya, guru SD guru borongan. Jadi dulu saya mengajar di masih sini, mengajar masih ya? mengajar Okay, di sini. Iya. Nah, jadi itu anak itu mungkin terinspirasi bagaimana caranya bisa berlatih gamelan tanpa harus menyewa gamelan dengan mahalnya, dengan beratnya dan sebagainya. Iya. Dikolaborasikan itu sehingga menghasilkan karya yang disebut salon simulator itu tujuannya untuk latihan bermain gamelan karena tidak punya alat itu. Iya. Dan alhamdulillah setelah betul digunakan berlatih gamelan melalui salon simulator dan gamelan simulator itu, anak ketika disodorkan gamelan aslinya mampu memainkan dengan lancar. Waktu itu guru yang terlibat di program itu siapa saja? Saya, Pak Budi, dan Pak Dewis Akbar. Oh, jadi ada Pak Dewis Akbar ya. Sekarang tidak ada ya beliau ya, sedang kemana? Ada halangan. Ada kegiatannya. Padahal kalau tiga-tiganya ini menarik ceritanya nih. Bisa terus diceritakan lagi dong sampai bisa dia juara Asia itu di mana? Iya. Jadi ini dibuat oleh anak bukan untuk lomba gitu. Pas kebetulan. Oh, tadinya bukan untuk lomba. Untuk latihan saja bermain gamelan. Jadi pemirsa, iya, karena terpaksa
karena tidak ada alatnya, jadi kreatif akhirnya. Ya, betul. Nah, pas guru IT-nya itu pembimbingnya Pak Dewis melihat di internet ada pengumuman, ada lomba Inaita. Cobalah daftar. Inaita itu Indonesia ICT Award. Indonesia ICT Award. Iya, Ya. di tahun yang sama 2014 itu. Diikutsertakan lomba, Itu ke sana daftar. di tingkat apa? Di tingkat nasional. Oh, langsung tingkat nasional. Iya, langsung tingkat Ya. nasional. Dan kami diterima di ACC, kemudian kami diberangkatkanlah anak ke Jakarta. Waktu itu pelaksanaannya di Jakarta. Dan alhamdulillah di Inaita ini anak-anak mendapat juara ke-1. Juara ke-1. Sebentar. Waktu berangkatnya ini biasanya menarik waktu berangkatnya nih. Bisa berangkat ke sana dengan dukungan siapa saja waktu itu? Kami kebingungan waktu mau berangkat, untuk ongkos, akomodasi dan untuk penginapan di sana. Karena di sana itu selama seminggu, kurang lebih seminggu. Iya, harus di karantina iya, ya. Harus di karantina. Kemudian nanti setelah ada penilaiannya itu anak-anak mengisi pameran, ada pameran karyanya. Jadi dari panitia memang tidak disiapkan akomodasi dari sana. Harus sendiri kita. Iya, keberangkatan dari sini. Iya. Jadi ada biaya yang harus kami siapkan juga selain dari sana disiapkan. Nah, kami mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan, juga ke Kabupaten, ke Pemda, ke Pak Bupati. Iya. Terus dikasih dari Dinas Pendidikan? Alhamdulillah dari Bupati. Enggak, saya tanya dari Dinas dulu ini. Kalau enggak mah ya enggak aja. Oh, waktu itu ya Pak Kepala Dinasnya itu waktu zaman Pak Mahmud kalau tidak salah. Pak Totong sebelum kita nggak usah cerita yang lain lah ya. Ya ada setelah Pak Bupati memberi bantuan. Iya, dari Pak Bupati yang akhirnya yang ngasihnya. Jadi ini masukan buat Pak Kadisik yang baru ya. Jadi program-program seperti ini Disdik harusnya sudah menyiapkan anggaran program pengembangan talenta siswa ini harus mengembangkan ya. Jangan sampai nasib seperti yang dialami para siswa Regula 10 ini terulang lagi gitu ya. Dilanjut ceritanya sampai akhirnya ke ini. Karena anak-anak dari kami mendapat juara 1 di Inaita, sehingga kami diikutsertakan mewakili Indonesia ke APITA, ajang yang lebih tinggi lagi, yaitu Asia Pacific ICT Award. Waktu itu di pelaksananya kebetulan di Indonesia, di Jakarta. Ya. Jadi yang diikuti oleh 13 negara. Jadi 13 negaranya yang datang ke Indonesia, Jakarta. Jadi alhamdulillah kita terlalu banyak mengeluarkan biaya kan masih di Jakarta. Enggak, maksudnya itu ditanggung oleh negara biayanya atau? Iya, ditanggung Pak. Ada yang ditanggung, ada. Malahan kami juga mendapat secara ini dari Menkom Info itu yang ininya, yang menyelenggarakannya. Iya. Dan di APITA kami mendapat Merit Award atau juara kedua. Juara 2 tingkat Asia. Terkalahkan oleh Sri Lanka. Iya, sebentar, ini menarik nih. Kok bisa Sri Lanka jadi juara pertamanya? Emang teknologi apa yang mereka tampilkan? Dia itu menciptakan sebuah kacamata yang bisa membaca program-program komputer. Itu anak SD di situ. Anak SMA. Oh, sebentar. Ini kita anak SD kan? Iya. Kita anak SD lawan anak SMA. Iya. Wah, ini enggak adil. Bisa menjadi juara tapi itulah kompetensi ya. Iya, silakan. Dalam lomba itu, yang pertama Inaita itu diikuti memang untuk tingkat pelajar, tingkat mahasiswa dan tingkat umum. Nah, untuk tingkat pelajar itu dibatasi jenjang. Oh, jadi jenjang pelajar saja. Pelajar aja ya. SD, SMP ataupun SMA bisa ikut di sana. Nah, waktu itu jenjang pelajar itu ada sekitar 1.450 karya. 1.000 yang masuk ke Kominfo itu. Waktu di Inaita itu ya. Berarti kita mengarahkan di atas 1.000 karya ya. Dan memang untuk peserta dari tingkat SD hanya diwakili oleh Garut, Bandung, dan beberapa sekolah di Jakarta waktu itu. Sisanya pelajar SMA semua. Iya. Dan kita juara. Iya. Dan di tingkat APITA pun demikian. Jadi hanya ada untuk tingkat pelajar, mahasiswa umum. Jadi memang saingan kami itu waktu itu dengan mahasiswa semua dengan siswa SMA semua. Ini resiko ya karena memang peraturannya begitu ya. Tapi ini jadi sesuatu yang menarik kan.
bahwa pelajar-pelajar SD kita tidak kalah bersaing dengan mereka. Hanya yang saya ingin lebih dalami, kalau sekarang nasibnya seperti apa ini alat sarung simulator ini? Perkembangannya maksudnya gini, apakah sudah dibuat didaftarkan ke HAKI, hak ciptanya untuk kita misalkan, kemudian apakah sudah ada pengembangan peralatan dikembangkan ke setiap sekolah seperti apa gitu? Sudah sampai sejauh mana sekarang? Waktu itu kami coba mendiseminasikan karya kami itu lewat beberapa kegiatan yang diundang dari Dinas Pendidikan. Contohnya waktu Hari Jadi Garut kami diberikan stand di pameran untuk mensimulasikan, memamerkan karya kami. Enggak, maksudnya ini diproduksi gitu di sekolah bisa pun. Belum Pak. Belum juga sampai sekarang. Belum Pak. Hak paten pun belum. Belum hak paten. Loh. Karena ketidaktahuan kami sebelumnya gitu kan, ketika kami mau mendaftar itu sudah telat. Oh, jadi harus karena karya itu kan? ada aturan ya, ada batas waktu ya, karena nanti bisa orang lain juga kan gitu ya. Ya, ini jadi sebuah pelajaran juga bagi kita semua yang punya karya, kalau mau dipatenkan itu tidak boleh lebih dari 6 bulan ya, 6 bulan. Ini nasibnya seperti begini nih, sarung simulator, tapi bukan berarti harus didiamkan kan. Artinya tetap kita butuh pengembangan. Maksudnya ini sampai sejauh mana upaya kita di sekolah sendiri untuk mewujudkan itu? Apa ada keinginan juga ke sana? Kedepannya? Kalau di kami setelah itu tercipta sudah memenangkan lomba, tetap digunakan sebagai latihan sebelum kami memiliki gamelan. Itu tetap digunakan dan sekarang tersimpan di ruangan saya, diabadikan. Iya, maksudnya ini kan sayang nih tersimpan. Ini teknologi yang kalau menurut saya ini satu bagus, murah, meriah, dan ini simpel lagi ya. Iya. Seandainya ada yang meminta, insya Allah kami siap untuk menularkan ini kepada sekolah-sekolah yang lain. Tapi kalau kami yang ini meminta, ini pakai yang baru nih, ini harus difasilitasi ya. Ada karya anak-anak bangsa asli, orisinal, buatan para siswa di Garut, tidak boleh dibiarkan begitu saja, harusnya didiseminasikan dan mungkin bisa dinikmati oleh teman-teman lainnya di Kabupaten Garut juga gitu kan ya. Agar alat ini bisa diproduksi nanti ya, bisa dijadikan, karena kalau kita bicara beri alat-alat sarung itu berapa mahal gitu ya. Kalau ini kan mungkin murah ya modalnya. Ini bahannya dari apa sih? Pada saat awal kami membuat ini, alat sarung itu terbuat dari kardus. Potongan kardus. Sebentar, ini alatnya ini kita lihat dulu nih. Biar ini Pak Budi. Biar. Nah ini pemirsa yang dimaksud tadi kan kita sudah saksikan ya ininya ya, penampilan memainkan alat ini ya. Cuman ini jadi penasaran nih, bener nggak ada kardus nih? Kita lihatkan dulu nih. Sebentar Pak Bud. Nah ini asli, ini kardus nih tuh, masih kelihatan kardusnya tuh. Ini dari kardus asli bahan ininya. Hanya ini sudah metal, dimodifikasi. Kalau dulu ini dibuat dari kardus juga. Dibungkus dengan aluminium foil ya. Oh iya. Nah ini berarti kan kardus di semua sekolah ada pasti. Ya, aluminium foil kan gampang. Paling mungkin yang harus disiapkan apa namanya ini? Ini satu alat untuk mengubah membaca pemrograman dari laptop ke simulator analog ini Pak. Iya. Ini namanya alatnya Meki. Ini sering digunakan oleh mahasiswa untuk membuat robot. Ya, ini bisa kita beli, ini harganya sekitar 350.000. 350.000 kan murah berarti ya. Ini sudah bisa jadi satu alat musik. Jadi ini satu set dengan kabelnya, kita tinggal pasangkan, dan sebetulnya tidak hanya bisa untuk membuat sarung simulator saja. Jadi tergantung pemrogramannya. Kalau kita bisa mengganti dengan suara gitar, kita bisa membuat berarti ini menggunakan sampling ya. Sampling, audio sampling kan? Berarti bisa, kendang bisa dong. Bisa. Kendang, gitar, piano bisa ini ya. Karena yang paling penting itu adalah
dari codingnya itu Pak. Oh iya, ini yang justru menarik, ini yang makanya kita bicara kayak ajak Pak Budi juga karena ini ada kaitan dengan abad teknologi digital itu ya. Dan ternyata di SD Regol 10 ini sudah dari 2014 sudah melakukan ini terhadap para siswa gitu. Ini yang perlu dikembangkan ke depan gitu ya. Nah, Cahaji sebagai pengawas pembina apa yang Cahaji akan upayakan agar ini bisa tersampaikan juga kepada teman-teman di daerah? Terima kasih Pak. Karena kalau berbicara tentang tahun 2014 ini sudah muncul. Saya sebelum berada di sini. Ya. Cuma saya terinspirasi di saat anak-anak mau ke Cina. Saya tanya, kebetulan Cina juga ini anak-anak mengirimkan profil. Ini seperti ini Bu, di mana kejadiannya? Di waktu Jakarta. Waduh, ini hanya satu-satunya yang tampil dari SD. Kadang tadi ada yang memfasilitasi. Ya. Saya lebih jauh lagi. Bu, kalau begitu, nah saya mulai terinspirasi kan yang ke Cina. Ini dari sekolah akan butuh biaya. Dari kegiatan ini disambung-sambung. Waduh, ini bukan masalah kecil, bukan masalah sepele. Apalagi kalau dikaitkan dari yang berangkat ke Cina itu cuma 3 anak. Biaya akan ditanggung sekolah. Saya mengusulkan kenapa tidak buat proposal saja, ini minta saja ke pemerintah. Ini kan bukan hal yang sepele, ke luar negeri itu bukan enteng. Oh iya betul lah. Kalau Jakarta masih tetap kita jangan malu. Sekolah kepala sekolah dulu malu. Jangan malu. Ke organisasi kita punya PGRI, kemudian ke pemerintah sudah jelaskan, dinas dan ke dewan sekalipun kalau perlu ke siapapun jangan malu karena ini bukan untuk diri sendiri, tapi untuk mengembangkan anak. Karena saya tahu setiap kesini ada kegiatan, kadang-kadang anaknya sudah pada keluar, sudah ada di SMA, sudah di SMP, tapi koordinasi tetap ada karena mereka terus dimintakan bantuan. Nah, yang saya tahu itu waktu ke Cina, tapi alhamdulillah berkat bantuan, meskipun entah cukup entah tidak, karena sudah yang membantu siapa saja yang ke Cina ini satu dalam program apa, kemudian siapa saja yang membantu waktu ke Cina itu? Waktu ke Cina sebetulnya anak-anak ini sudah mulai masuk tingkat SMA kelas 1 Pak. Oh udah SMA kelas 1. Berarti 2018. Oh 2018 ya. Nah, kebetulan waktu itu dari sekolahnya masing-masing karena memang tersebar ada yang tingkat SMA dan tingkat SMP waktu itu. Iya. Jadi dari pihak sekolah juga membantu dari SMA 1 dan SMP 2 waktu itu. Jadi anak-anak yang sudah juara ini masih membimbing kegiatan TIK di kami Pak. Oh, masih terlibat. Iya. Mereka pun ikut terus ke lomba. Jadi bukan sebagai siswa ini, tapi di kelasnya yang SMP juga masih aktif di sini Pak. Gitu, Pak. Tapi mereka sampai saat ini ikut terus ini ya. Masih Pak. Adik-adiknya ya. Masih Pak. Hanya mungkin sekarang mereka ada yang sudah kuliah. Ada keterkaitan dengan yang terlibat anak yang berprestasi juga itu melibatkan anaknya kepala sekolah, anak guru dan masyarakat sebetulnya lengkap, tidak hanya anak guru saja atau yang ada di sekolah sini, tapi termasuk masyarakat juga. Ini berarti pentahelik ya, semua komponen. Yang waktu itu sampai bisa berangkat ke Cina atas partisipasi siapa nih anggarannya nih? Karena kalau keluar dari pasti mahal ini. Ya, kalau dari orang tua sudah pasti itu yang mungkin lebih besar dari orang tua ada ya. Terus dari mana lagi? Memang kalau kita hitung anggarannya itu waktu sekitar 96 juta. Kalau 96 juta waktu itu ya. Ya untuk 5 hari di sana. Jadi kami mintakan proposal juga ke beberapa instansi swasta di Jakarta, kemudian dari sekolahnya, dan juga ada sumbangan dari orang tua. Disdik kasih nggak disdik waktu itu? Waktu itu karena memang kami ini pernah mengajukan proposal. Ini atas nama siapa timnya? Karena memang gabungan antara SMA dan siswa. Tapi kan anak Garut juga masalahnya. Anak Garut juga tetap aja. Akan atasnamakan siapa waktu itu? Nah, memang kami juga sempat kebingungan. Ini mau atas nama siapa? Akhirnya nggak dikasih kan? Kegiatannya di SD, anak sudah SMP, sudah SMA. Itu kan anak Garut juga masalahnya, bukan soalnya SD SMP-nya, tapi anak Garut itu yang perlu diapresiasi gitu ya. Bahkan ini Pak, awalnya yang mau berangkat itu cuma anak-anak ya, yang 3 orang. Waduh, saya pikir mau apa di sana. Tapi ternyata mungkin ada bantuan tadi dari pihak luar, meskipun yang tadi dikatakan tentu yang risiko yang lebih besar itu di orang tua. Alhamdulillah termasuk pembimbingnya yang menjadi ikut ke sana. Dengan tapi akhirnya. Berarti rezekinya ada.
Itu karena sudah diniati mas orang tua ada tidak ada dari pihak luar tentang makan ya kita juga tidak perlu mencari kambing hitam siapa yang tidak peduli kan. Apalagi sudah terjadi kan. Tetapi yakinlah bahwa rezeki mah tidak akan lari kemana. Kalaupun tidak dari daerah sendiri, orang lain banyak yang peduli juga kan. Banyak, Pak. Hanya akan jadi ironi aja kalau bagi saya sih sebetulnya. Harusnya memang dinas pendidikan sudah menyiapkan anggaran-anggaran untuk hal-hal seperti ini. Harus ada itu. Bahkan saya ini mau menambahkan juga, bahkan tidak tamat sampai waktu mereka berangkat ke Cina, saya masih menjadi pengawas Cina, jadi tahu informasi. Kemudian setelah lihat dari kegiatan keseharian, memang betul mereka belajar sibuk Pak di sini kalau sampai sore karena pulangnya malam Pak dijemput suaminya. Jadi ini di rumah kedua betul-betul. Ada saya dapat informasi ada yang mau datang dari Singapura. Waktu itu saya menunggu sebetulnya, cuma datangnya jam 11 malam. Ke sekolah. Padahal siapa yang dari Singapura itu? Itu dari Yayasan Pendidikan Swasta di Singapura. Jadi mereka sudah mengenal kami semenjak kami ikut di lomba itu. Ya, oh iya. Kemudian mereka tertarik dengan apa yang kami kerjakan di lingkungan sekolah ini. Lalu mereka ingin ada wawancara sedikit waktu itu di Jakarta. Bagaimana kegiatan ini dijalankan di sekolah? Karena memang begini Pak, waktu itu kami coba menyebarluaskan apa yang kami pelajari di sekolah ini. Tetapi memang waktu itu kan berbenturan dengan kurikulum. TIK waktu itu belum ada. Belum ada, betul. Ya, tahun 2020 kemarin disahkan oleh Pak Menteri bahwa TIK menjadi ya bisa jadi mulok ataupun jadi eskul. Waktu itu kan belum ada Pak. Betul. Ya. Lalu bagaimana nih sekolah ini dijalankan kegiatannya di sekolah? Waktu itu memang kami memang seadanya. Ada memang begitulah adanya bahwa kegiatan ini dijalankan atas niat baik dari relawan yang terlibat di sekolah kami Pak. Jadi kami juga memang dibantu oleh Pak Dewis itu dibantu oleh relawan TIK, kemudian Garut juga, kemudian instansi komunitas TIK di luar Garut yang di Jakarta misalnya oleh komunitas internet sehat, kami juga dibantu. Terus apa reaksi dari orang Singapura itu seperti apa? Nah mereka ingin sekali membantu kegiatan kami, bahkan itu memberikan uang operasional. Uang operasional untuk kegiatan di kami Pak. Jadi di sekolah ini? Ya, semisal kita misalnya ada perjalanan untuk ke Jakarta, di kementerian mereka bantu. Ya mereka bantu dan bahkan itu berlanjut dan bersifat reguler setiap bulan rutin Pak. Mereka rutin? Ya. Selama berapa lama itu? Selama 2 tahun Pak. Selama 2 tahun? Ya. Alhamdulillah dinas pendidikan ada yang peduli nih dari luar soalnya. Ya itulah rezeki dari mana aja ya. Nah, tapi ini jadi sebuah ironi sih kalau bagi saya. Ini mungkin bagi pejabat kepala dinas pendidikan ke depan, ini hal-hal yang seperti begini ini nih yang harus diperhatikan. Juga kementerian ya, karena waktu itu kan katanya kementerian juga tahu bahwa kita sudah juara Asia dengan ini. Masih juga tidak peduli sampai sekarang ya dengan nasib simulator ini. Jadi Mas Menteri kalau bikin program gampang, ini aja yang udah ada kembangin agar bisa jadi betul-betul produk kebanggaan anak bangsa. Bagaimana caranya? Jangan hanya bikin program baru gitu. Ya, ini juga harus dikembangkan kan gitu ya. Nah, kembali tadi ke Cadi. Sekarang setelah ini apa yang kira-kira ingin dikerjakan atau dikembangkan? Saya tetap berharap melalui sekolah ini agar tidak hanya SD ini yang mendapat pembelajaran. Oh iya betul. Bahkan saya pernah di kabupaten juga ada undangan untuk Garut Kota. Itu sudah bertambah ada 4 titik. 4 titik ada 11 sekolah waktu ini. Oh, berarti sudah dikembangkan di sekolah ini? Tidak berkembang di sekolah lain. Kenapa? Satu pertama alatnya memang belum ada ya. Di sekolah karena sudah ditentukan titiknya. Tapi sampai saat ini tidak ada lagi, entah ada itu COVID. Oh, COVID ya. Yang kedua keberadaan dari mereka pendidikan sendiri Pak. Betul tidak punya orang ini ya. Tapi kan kalau Pak Budi nanti Bu Emma dan siapa Pak Dewis diminta bantuan kan bisa kan? Iya, sudah siap kalau sudah siap kan? Sudah siap. Ini peluang nih. Jadi mungkin tidak harus menunggu program dari pemerintah pusat,
ini kita juga punya program yang bagus untuk pengembangan alat-alat kesenian digital. Ini kita bisa belajar dari SD Regol 10. Yang berminat bisa langsung menghubungi CMA ya. Tidak perlu bahasa Inggris, komunikasi enggak perlu ya. Enggak perlu bahasa Inggris. Kalau maksudnya gimana sih? Perlu bahasa Inggris gimana sih? Karena gini, ketika kami tidak dengan mudahnya meraih juara itu. Nah, itu kan kami perjuangannya itu berdarah-darah itu. Maksudnya apa kaitannya dengan anak bahasa Inggris? Presentasi tentang menceritakan karya ini sampai jadi itu menggunakan bahasa Inggris karena jurinya dari 5 negara. Jadi yang presentasinya anak juga. Pakai bahasa Inggris. Iya. Wah, untuk saya wawancara waktu itu. Sebelum keberangkatan ke sana 1 bulan saya mendatangkan guru bahasa Inggris untuk private di sini anak. Khusus. Ya, Pak Hendra Smith yang guru SMA 11. Oh, dari SMA 11 ya, Pak Hendra ya. Iya. Dan andil Pak Hendra juga berarti ada ya. Selama sebulan ini anak bisa berbicara. Ini berarti pentahelik benar-benar ini kegiatan ini ya. CMA apalagi nih kira-kira nih setelah ini? Apa rencana ke depan? Iya, rencana ke depan bikin apa lagi? Oh gini Pak, kalau kami programnya ke depan anak-anak belajar TIK tetap, belajar seni juga tetap. Ya. Nah kalau karya itu tergantung anak, karena kan ini juga kan idenya dari anak-anak. Oh, gitu. jadi bukan sekolah men-setting, enggak? Bukan, tidak sama sekali. Sekolah hanya memberikan pembelajaran tentang TIK, tentang seni. Nah ini ide anak semua. Jadi kalau begitu, ini kalau pada fase profil pelajaran Pancasila ini fase tahun ketiga seharusnya. Jadi semua inisiasi dari anak. Iya. Nah ini kementerian baru sekarang programnya. Ini kita udah masuk tahun ketiga, tapi padahal belum sekolah penggerak kan gitu ya? Jauh Belum ya? Belum. Karena belum terakomodir kemarin. Sudah lulus sebetulnya, tapi jatahnya ini. Iya. Padahal harusnya dahulukan ya. Tahun kemarin harusnya sudah Harusnya tahun kemarin ya. kan? Lulusnya tahun kemarin, tapi programnya baru mungkin kalau ada rezeki tahun ini ya. Mudah-mudahan. Saya kira ini sangat layak jadi sekolah penggerak dan karena memang sudah bergerak gitu. Dan gurunya pun sudah Pak Budi guru penggerak bukan? Saya jadi belum, Pak. Tapi ada dari sekolah sini yang jadi. Ada. Iya. Tapi kan ini udah penggerak. Iya. Makanya udah banyak guru-guru penggerak yang ini. menjadi koordinator guru penggerak kan dari sini juga. Oh dari sini juga. Iya, Siapa? Wida. Pak Wida ya. Oh Pak Ida. Makanya saya bilang bicara prestasi dengan SD Regol 10 mah. Nyambung, Pak. Udah nggak bisa diragukan lagi gitu ya. Tapi pasti ada hambatan ya. Dalam mengembangkan ini hambatannya kira-kira apa? Selain sarpras nih, kalau itu makan klise lah. Sarana, anggaran klise, udah nggak usah diobrolin, pasti semuanya begitu. Apa kira-kira secara teknis hambatannya? Yang pertama tadi Pak, satu Sumber daya manusia. Pendidikannya ya. Tenaga Jadi pendidikan. kalau memang kekurangan ketika kami ingin men-share ilmu ini ke sekolah lain. Yes. Kalau ke guru-guru yang lain emang nggak bisa diajarin. Nah, ini mungkin tergantung pada minat guru itu sendiri Pak, dan Dan sekolahnya Pak. Kita kan karena belum mencoba juga ya. Iya, untuk ini kita ya. pernah share ini di tingkat kecamatan waktu itu, dan memang sudah ada beberapa sekolah yang ikut berlatih ke sini sempat Pak. Iya. Ya seperti Petakbuan, kemudian Petakbuan Ya, ya, mungkin terus mudah-mudahan ini sekolah bisa memang dikembangkan program ini waktu di itu. dinas pendidikan oleh dinas pendidikan ya bisa Iya. dikembangkan. Iya. Harusnya jadi tidak sekolah yang menyebarkan Oh, dukungan iya. saya, tapi harusnya Kalau memfasilitasi. Iya, maksud saya itu dinas yang pendidikan nih dibutuhkan. yang memfasilitasinya dinas pendidikan gitu ya. Kalau sekarang belum ya, karena memang kita Melalui Bapak nih. nanti mulai kepala dinas Ada yang yang baru kita memfasilitasi. agar ada program ini ya. Jadi kita punya program yang lebih real dalam mengimplementasikan digitalisasi alat-alat seni ini ya. Karena ini kalau dari biaya ini relatif lebih murah. Iya. Ya. Iya. Jadi pesan Cahaji karena Cahaji ini Desember ini sudah 1 Desember. sudah off dari PNS Desember. Apa saran Cahaji untuk teman-teman? Saya tetap berharap khusus SD ini dan tidak SD ini saya tetap semua. tadi kalau mau difasilitasi mudah-mudahan apa yang dimiliki SD bisa dikembangkan di seluruh sekolah yang lain. Betul. Tidak hanya untuk kecamatan dan kota, tapi untuk minimal 1 kabupaten. Dan ini. tidak hanya di SD, SMP juga bisa Betul. kan, SMP Dan SMA juga. lombanya bisa. juga tadi tidak hanya tingkat Oh SD. iya. Kalau tingkat SD mungkin langsung jadi juara Iya. Pak. Kalau untuk SD, tapi Eh. karena semua jenjang saya berharap seperti itu. Jadi kan kalau Tidak hanya alatnya kan bisa bikin sendiri ya, Iya. ini ya. Iya. Betul. Tinggal aplikasinya. Alat- Kalau aplikasinya mesti ke sini.
berarti aplikasi sudah tersedia di kami. Iya, makanya tinggal di sini. Jadi yang perlu aplikasinya tinggal hubungi aja. Memang. Jadi insya Allah tidak akan mahal-mahal lah. Ya, cek komisinya udah penting. Dan sebetulnya Pak ini sudah dikembangkan ke gamelan utuh Pak. Oh, ke gamelan utuh? Ya, bahkan sudah dipatutonkan waktu acara pembukaan ini Pak KPU Pak waktu itu. Iya. Saya tampil di sana ada waktu itu ya, itu dengan gamelan utuh simulator, gamelan simulator. Selain sarung sudah dibuat tampingnya, bongan. Berarti tinggal produksi dong kalau begitu ya? Iya. Tinggal produksi kan kalau sudah begitu. lengkap kalau begitu. Ya, sudah utuh. Nah, sudah utuh yang dibutuhkan. Ya mudah-mudahan juga ada perusahaan juga yang mau menjadi bapak angkat untuk pengembangan salon simulator ini. Ini karena memang dibutuhkan karena seni tradisional ini sekarang di sekolah itu kurang begitu ini ya, karena keterbatasan fasilitas alat peralatan ini bisa alatnya lebih murah kan dengan ini dan yang paling menarik ini kan tidak hanya sekedar bagaimana punya alat, tapi bagaimana anak kreatif ya, high order thinking skill kan gitu ya. Kemudian yang terutama penggunaan IT-nya, ya kan? 4.0-nya ini yang sudah terpenuhi itu. Jadi ini perlu kita dukung ya. Terakhir barangkali Caji, apa yang Caji harapkan? Kedepannya. Ya kedepannya. Yang ada pengakuan dari hasil karya anak didik kami ini dari siapa? Kan kalau saya udah mengaku. Dari dinas yang terkait, dari pemerintah. Enggak, sebenarnya saya nyari-nyari dinas terkait nggak ada pelangnya tuh dinas terkait nggak ada. Dinas mana nih masih jelas nih. Jadi begini Pak, kalau untuk mendiseminasikan ini, jadi bukan saya yang ya dinas pendidikan, gitulah. Dinas pendidikan, biar bisa dengar. Kalau diminta insya Allah kami siap. Karena kita punya bapak. Bisi aya nu ambek deui. Karena bapak-bapak asa dilengkahan gitu ya. Bisi anu ambek deui. Oke, ini kalau ngobrol tentang prestasi di sini ini menarik jadi soalnya. Tapi kan karena waktu juga, ini beliau ini kan bukan orang-orang yang tidak punya kerjaan, masalahnya sibuk semua nih. Buah Haji Ida juga banyak binaannya. Sekarang berapa sekolah binaannya, Cek? Berapa? 33. Sekolah binaan 33, minta mabok aja. 33. Itu Pak Sony 18 aja sampai keteteran. Ini dari bulan, karena begini, kan ada waktu bulan dari Januari sampai bulan Mei itu masih ada dalam 7 pengawas. Kalau sekarang bulan iya itu pensiun ya. Tapi sebentar lagi ada yang dilantik katanya. Ya mudah-mudahan. Jadi saya berhenti itu ada yang kan Cek Haji berhenti, ini yang baru datang. Tapi mudah insya Allah kalau sekolah sudah kreatif siapa yang jadi pengawasnya tetap berkembang. Ya. Dan berharap udah lebih dari itu. Saya juga tidak bisa punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tapi insya Allah hanya bisa memotivasi saja. Betul. Tugas pengawas itu kan lebih utama bagaimana memotivasi ya agar guru-guru lebih kreatif lagi kan. Jadi bukan pengawasnya yang jago, tapi guru-gurunya yang lebih jago gitu ya. Oke, sahabat Guru Gaul dimanapun Anda berada, itulah tadi obrolan kami dengan Cak Haji Ida, kemudian Cak Haji Emma dan Pak Budi. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bicarakan ada manfaatnya untuk Anda sekalian. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, tidak ada maksud kami untuk menyinggung siapapun. Mudah-mudahan ini hanya informasi yang bisa dijadikan sebuah inspirasi. Oke, itu saja. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Gaul Indonesia.